Hai semuanya, balik lagi di channel Potret Memori. Di sini kabarnya alhamdulillah sehat. Semoga di sana juga ya. Nah, hari ini aku mau ngobrolin tentang resesi yang mungkin sebagian dari kalian udah pada denger ya tentang masalah ekonomi global ini. Karena prediksinya hal ini akan terjadi terutama di Indonesia pada tahun 2023 mendatang nih teman-teman. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku mau disclaimer dulu nih. Kalau video ini tuh nggak bermaksud untuk membuat kegaduhan ataupun kepanikan ya. Di video ini, aku cuma ingin mengenalkan kepada kalian, terutama buat yang belum tahu tentang apa itu resesi sampai dengan sikap apa yang mungkin bisa kita ambil dan terapkan dalam menghadapi masalah global ini. Harapannya setelah menonton video ini, aku dan kalian semua bisa menyikapi masalah global ini dengan lebih baik, lebih tenang, dan lebih terarah lagi ya teman-teman. Yang pertama, aku akan bahas kenapa kita itu perlu persiapan. Berkaca dari peristiwa COVID-19 pada tahun 2019 lalu, aku pribadi saat itu jadi salah satu orang yang gak terlalu peduli dan cenderung santai sih dengan masalah atau isu global ini. Apalagi dulu statement pemerintah kita juga cukup yakin bahwa wabah COVID ini nggak akan masuk nih ke Indonesia dan akan segera reda sebelum masuk ke Indonesia. Sampai akhirnya COVID-19 pun mulai menyebar ke aku dan keluarga, teman-teman dan juga tetangga-tetangga aku. Bisa dibilang keadaan tuh benar-benar kacau, banyak banget yang terinfeksi dan rumah sakit tuh juga penuh. Atau kita bisa menganggap resesi ini seperti perkiraan cuaca kali ya. Ceritanya hari ini aku lagi mendengar perkiraan cuaca di esok hari itu akan hujan seharian. Lalu aku yang mendengar berita itu langsung bergegas nih memberitahu anggota keluarga lain tentang perkiraan cuaca besok. Sehingga mereka bisa menyiapkan barang yang diperlukan kalau hujan tuh turun. Beberapa diantaranya ada yang membawa payung, ada juga yang membawa jas hujan, ada yang membawa sendal, dan ada juga yang membawa tas anti air atau penutup tas. Jadi kalaupun semisal esok harinya itu nggak hujan, ya nggak apa-apa, bagus. Berarti semua persiapan ini tuh nggak kepake dan bisa disimpan lagi. Tapi kalau hujan pun ya nggak masalah. Kita semua nggak perlu mencemaskan satu sama lain karena kita tahu masing-masing dari kita udah punya persiapan untuk menghadapi hujan. Selanjutnya kita akan bahas dari mana sih isu resesi 2023 ini berasal. Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan ekonomi dunia di 2023 bakal masuk jurang resesi. Pelemahan ekonomi mulai terlihat dari angka manufaktur dunia yang trennya terus melambat, bahkan di bulan Agustus menyentuh level terendah dalam 2 tahun terakhir. Proyeksi resesi ekonomi di tahun depan juga didasarkan fakta negara-negara besar mulai melakukan pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan dalam waktu bersamaan, mulai dari Bank Sentral Amerika Serikat, Eropa, hingga Bank Sentral Inggris. 14,4%. Ini menggambarkan bahwa kita masih relatif dalam kondisi yang cukup stabil. Kondisi inilah yang terus akan kita monitor dan tentu kita kelola untuk tidak berimbas terlalu besar pada perekonomian dalam negeri dan juga pada kinerja dari APBN kita. APBN terus akan bekerja sangat keras untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dan melindungi APBN sendiri dari guncangan-guncangan yang terjadi akibat tadi gejolak yang terjadi. Nah, bukan Bu Sri Mulyani aja nih selaku Menteri Keuangan Indonesia yang membuka isu tentang resesi ekonomi di 2023, tapi ada juga Pak Presiden Joko Widodo, Lembaga Keuangan IMF, dan juga pengawas keuangan OJK yang mengingatkan tentang adanya resesi di tahun 2023. Nah, ternyata resesi ekonomi global ini bukan pertama kalinya terjadi nih. Tercatat ada 4 kali resesi global yang udah terjadi di dunia. Tepatnya pada tahun 1975, 1982, 1991, dan 2009. Lalu bagaimana ya dengan Indonesia?
Indonesia sendiri udah pernah mengalami resesi sebanyak 2 kali. Yang pertama itu pada tahun 1998 yang kita kenal juga dengan krisis moneter. Pada saat itu pendapatan negara minus sampai 13,13%. Dan yang kedua itu terjadi pada tahun 2020 pada saat pandemi dengan pendapatan negara itu minus sampai 2,07%. Nah, pada tahun 2023, menurut survei dari Bloomberg, Indonesia ini akan masuk daftar 15 negara yang beresiko terkena resesi dengan potensi angka sebesar 3%. Angka ini masih terbilang kecil dan patut disyukuri mengingat negara lain yang diprediksi mengalami resesi dengan potensi angka di atas 70%. Tapi tetap ya, semua ini kan hanya sebatas prediksi. Jadi kita tetap harus bersiap-siap dan semoga aja justru di tahun 2023 kita nggak kena resesi ya. Untuk saat ini sendiri, pada Juli 2022, tercatat ekonomi Indonesia itu masih mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,44%. Nah, dari tadi kan kita bahas tentang resesi nih. Sebenarnya apa sih resesi itu? Secara umum, resesi itu adalah kondisi di mana ekonomi itu tumbuh negatif 2 kuartal beruntun. Atau simpelnya, pendapatan negara itu minus selama 2 triwulan berturut-turut. Pada resesi ekonomi, biasanya terjadi juga stagflasi, yaitu kondisi di mana terjadi penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dan dalam waktu yang lama, dan biasanya disebabkan oleh melonjaknya inflasi. Nah, ini dia contoh grafik pendapatan negara saat terjadi resesi. Selanjutnya, aku akan menceritakan gambaran singkat keadaan ekonomi sehingga terjadinya resesi. Ini adalah skema resesi yang pertama. Berawal dari pandemi, beberapa negara memutuskan untuk mencetak uang demi membantu warganya yang kesusahan. Beberapa waktu setelahnya disadarilah ternyata uang yang dicetak ini terlalu banyak. Akhirnya beberapa negara memutuskan untuk menaikkan suku bunga untuk menarik uang dari peredaran. Dampaknya kredit pun macet dan para debitur juga kesusahan. Sehingga keuntungan perusahaan atau usaha itu menurun. Hal ini menyebabkan perusahaan kesusahan nih untuk membayar karyawannya. Jika sudah sampai pada tahap ini, maka perusahaan biasanya akan melakukan efisiensi dengan pengurangan karyawan. Dan jika hal ini berlanjut, maka perusahaan berpotensi untuk tutup. Nah, karyawan yang kehilangan pekerjaan, maka dia nggak punya pemasukan lagi nih. Otomatis daya belinya pun berkurang. Hal ini menyebabkan aktivitas ekonomi pun jadi nggak berjalan. Jika keadaan ini berlangsung 2 triwulan berturut-turut, maka akan terjadi resesi. Selanjutnya, ini adalah skema terjadinya resesi yang kedua. Diawali dari perang Rusia dan Ukraina, di mana Rusia ini adalah salah satu pemasok energi terbesar di dunia. Dengan adanya perang ini, maka pasokan energi ini jadi sulit. Hal ini menyebabkan harga energi dan komoditi jadi naik signifikan dan memicu menurunnya daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang bukan primer. Again, keuntungan perusahaan atau usaha pun jadi menurun. Perusahaan jadi susah untuk bayar karyawan, lalu nanti ada pengurangan karyawan, PHK massal atau perusahaan jadi tutup, sehingga karyawan yang di PHK itu nggak punya penghasilan, jadi dia nggak bisa melakukan aktivitas ekonomi seperti biasanya. Aktivitas ekonomi pun jadi melambat dan ini memicu resesi juga. Lalu bagaimana sih dampak dari resesi ini? Di sini aku akan bagi jadi 3 kategori besar. Yang pertama ada dampak untuk pemerintah, yaitu membuat pendapatan negara dari pajak dan non-pajak itu jadi lebih rendah. Yang kedua itu ada dampak untuk suatu perusahaan, sama kayak yang aku bilang di skema tadi. Keuntungan perusahaan itu bisa menurun dan bahkan perusahaan bisa bangkrut. Oleh sebab itu dibutuhkan inovasi ataupun manajemen yang ketat oleh suatu perusahaan supaya bisa bertahan di zona resesi ini. Ini juga bisa terjadi pada usaha-usaha kecil dan menengah milik masyarakat. Dan yang ketiga ada dampak untuk masyarakatnya langsung. Untuk masyarakat umum akan terasa dampak resesi ini dari naiknya harga barang dan
jasa, serta naiknya suku bunga pinjaman. Bagi pekerja, dampak yang dirasakan bisa berupa pemotongan upah dan hak kerja, bahkan resiko kehilangan pekerjaan. Lalu, hal-hal apa aja ya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masalah ekonomi ini? Nah, hal yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah berhemat. Ini tuh bisa dimulai dengan mencoba untuk mengatur ulang pos pengeluaran kita. Jadi kita tekan dulu nih alokasi keuangan untuk keinginan kita. Atau kita juga bisa nih mencoba mengadopsi dulu gaya hidup minimalis ataupun frugal. Yang kedua adalah prioritaskan lagi nih alokasi keuangan kita untuk menabung. Nah, di sini ada 4 cara untuk menaruh tabungan kita yang menurut aku cara ini tuh tahan terhadap resesi. Yang pertama itu ada cash yang bisa kita simpan di rumah ataupun di bank. Yang kedua ada reksadana pasar uang. Yang ketiga ada deposito, dan yang keempat ada emas logam mulia. Nah, karena suku bunga lagi naik, maka RDPU ataupun deposito ini jadi tempat yang cukup menguntungkan untuk menaruh tabungan. Begitupun dengan emas, biasanya pada saat krisis ekonomi kayak gini, orang-orang itu berbondong-bondong memindahkan tabungan mereka menjadi emas, sehingga harga emas itu jadi naik karena permintaannya yang naik. Selanjutnya, kalau kita punya niatan untuk membeli rumah KPR yang berbunga, ataupun membeli mobil cicilan dan hutang konsumtif lainnya, apalagi yang punya tenor waktu yang cukup panjang, lebih baik ditahan dulu ya, karena suku bunga yang lagi naik-naiknya. Tapi kalau kita udah terlanjur nih punya hutang konsumtif itu, ada baiknya kalau kita punya uang berlebih, kita lunasin atau kita kurangin nih nilainya dari sekarang. Selanjutnya ada menyiapkan dana darurat. Disarankan untuk saat ini dana darurat yang disiapkan itu adalah 12 kali pengeluaran bulanan ya. Aku udah bikin video khusus untuk dana darurat ini, kalian bisa lihat aja di video yang ini. Selanjutnya ada menyiapkan asuransi, setidaknya BPJS Kesehatan deh. Karena kan sakit itu juga salah satu yang nggak bisa diprediksi, dan seringnya biaya yang diperluin untuk rumah sakit itu nggak sedikit. Jadi asuransi ini penting banget supaya pas kita sakit itu kita nggak ganggu keuangan kita ataupun tabungan kita. Yang keenam ada cari set income atau baca peluang yang menghasilkan. Biasanya saat ada krisis ekonomi kayak gini, nggak bakal semua sektor itu jatuh. Akan ada sektor yang naik dari krisis ini. Contoh pas lagi COVID-19, itu kan sektor kesehatan tuh naik. Banyak banget permintaan terhadap barang-barang kesehatan seperti masker, hand sanitizer, disinfektan, dan lainnya. Akhirnya banyak orang-orang yang jualan barang tersebut dan penjualannya tuh bisa sampai ribuan pieces. Dan yang terakhir, untuk muslim dan muslimah, kita bisa untuk memperbanyak sholawat. Setelah kita berikhtiar dengan keenam hal sebelumnya, maka kita bisa memaksimalkan hasil dengan memperbanyak doa dan sholawat. Di sini ada 3 sholawat yang bisa membantu untuk melancarkan rezeki. Yang pertama ada sholawat Sajaratun Nukut, yang kedua ada sholawat Jibril, dan yang ketiga ada sholawat Munjiat. Nah, sekian dulu ya teman-teman video hari ini. Mungkin agak sedikit pusing dan mumet, tapi semoga inti dari video ini bisa kalian dapat. Makasih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.